Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7B yang terdiri atas 5 orang anggota. Di antaranya anggota-anggota tersebut ada saya sendiri, yaitu Ahmad Haris Ridho. Lalu yang kedua ada Waldi Ihsan Jafar. Yang ketiga ada Anggi Apriansyah. Yang keempat ada Masatoridul Ulum. Dan yang kelima ada Adep Rahmat Harisabto. Di sini kami akan membahas salah satu tugas besar yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Teknologi Komposit, yaitu Al-Mukarram Bapak Insinyur Dr. Agus Pramono yang telah memberikan tugas kepada kami. Adapun judul tugas ini yaitu karakterisasi komposit logam aluminium silikon karbida pada produk kanvas rem kereta api. Nah, adapun output pada presentasi kami yaitu ada 5. Yang pertama pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada prosedur penelitian, yang keempat ada hasil penelitian, dan yang kelima ada kesimpulan. Nah, pada kesempatan yang pertama ini kami akan membahas pendahuluan. Mengapa sih kita membahas penerapan aluminium silikon karbida pada kanvas rem kereta api? Nah, yang harus kita tahu yaitu awal mula komposit metrik logam ini ada. Nah, pengembangan awal komposit metrik logam atau MMC telah dimulai sejak tahun 70-an. Secara umum, pengembangan teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi struktur dan karakterisasi sifat material yang signifikan, seperti untuk aplikasi material yang ringan namun memiliki sifat yang sangat kuat. Lalu apa sih teknologi komposit atau material komposit itu? Nah, material komposit itu adalah dua material atau lebih yang digabungkan sehingga menghasilkan sifat mekanis yang merupakan gabungan dari komponen penyusunnya. Nah, komposit ini dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan industri di mana mereka membutuhkan suatu material, suatu barang yang memiliki sifat kuat, ringan, tahan aus, tahan karat, dan beberapa sifat istimewa lainnya. Nah, salah satu jenis komposit yang kita ketahui yaitu ada namanya MMC atau Metal Matrix Composite. Nah, MMC ini adalah teknologi komposit dengan logam sebagai bahan matriksnya. MMC ini biasanya perpaduan dengan keramik ya. Nah, adapun salah satu MMC yang sudah sering dikembangkan yaitu ada MMC aluminium base dengan bahan aluminium logamnya ya, dengan aluminium sebagai matriksnya dan sebagai reinforce-nya yaitu contohnya ada SiC atau silikon karbida atau titanium dioksida atau aluminium dengan titanium karbida dan yang lain-lainnya. Nah, pada presentasi ini untuk penerapannya ya kita dapat mengambil satu contoh yaitu pada aluminium silikon karbida. Kita dapat melihat penerapannya itu dalam pembuatan kanvas rem pada kereta api dengan memanfaatkan metal matrix composite. Aluminium sebagai matriksnya dan silikon karbida sebagai reinforce atau penguatnya. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, marilah kita bersama-sama simak sampai akhir penyampaian presentasi yang akan disampaikan oleh kelompok kami. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan ataupun pada presentasi kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adep Rahmat Harisabto dengan NPM 333419003. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bahwasannya komposit atau material komposit itu adalah dua buah material yang digabungkan dari dua atau lebih sehingga menghasilkan sifat mekanis yang hasil dari gabungan dari komponen tersebut. Kemudian aplikasi dari komposit ini digunakan untuk memenuhi atau tuntutan efisiensi dari produk industri yang membutuhkan material yang kuat, ringan, tahan aus, dan tahan temperatur tinggi. Nah, salah satu jenis dari material komposit ini adalah ada namanya MMC atau Metal Matrix Composite, yang dimana pada metal matrix komposit ini telah ditemukan pada tahun 70-an, sehingga pengembangan teknologi komposit ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi struktur dan karakterisasi sifat material yang signifikan.
sehingga aplikasi material yang sangat ringan atau sangat kuat itu digunakan pada saat ini. Kemudian salah satu metal matrix komposit ini yang sudah sering dikembangkan yaitu adalah metal matrix komposit aluminium base, di mana aluminium itu sebagai matriksnya, seperti Al dengan SiC atau aluminium dengan silika karbida, di mana MMC ini adalah teknologi komposit dengan logam sebagai matriksnya, di mana MMC ini adalah perpaduan dengan keramik. Salah satu kerugian dengan pemanfaatan keramik ini adalah besarnya rentang nilai CTI atau thermal expansion coefficient metal dengan keramik, karena thermal shock ataupun thermal perbedaan dari ikatan antarmuka atau daripada struktur mikro interface tersebut yang paduannya merupakan rendah, sehingga MMC ini dengan logam sebagai matriks juga dikembangkan karena sebagai penguatnya. Setelah itu salah satu komponen yang digunakan atau yang penting dalam kereta api adalah kendaraan pada kereta api adalah rem. Rem ini berfungsi sebagai alat pengatur laju kendaraan, dalam artian mengurangi ataupun menghentikan kendaraan pada stasiun-stasiun yang dilaluinya. Kemudian umur pakai yang di kanvas atau kanvas rem ini memiliki operasi ataupun tingkatan yang berbeda, karena dalam literatur yang saya ketahui, kereta api yang beroperasi di daerah-daerah yang tersebut itu sangat singkat, sekitar 2 minggu operasi atau sekitar 252 jam operasi. Secara visual akan mengalami kerusakan yang terjadi hanya sekedar aus atau menipis, tetapi juga akan robek bahkan terlepas dari pemegangnya. Nah, maka dari itu penggunaan dari matriks logam ALSIC ini menggunakan di mana aluminium sebagai matriksnya dan SiC sebagai penguatnya. Dari paduan ataupun bahan dari aluminium dengan silika karbida itu tentunya adalah bahan ataupun material yang digunakan adalah aluminium dengan silika karbida. Pada aluminium ini ditemukan oleh penemu yaitu Sir Humphrey Davy pada tahun 1809. Pada aluminium ini memiliki unsur yang sangat reaktif sehingga mudah teroksidasi. Karena sifat kereaktifan ini, aluminium tidak ditemukan dalam alam dalam bentuk unsur, melainkan dalam unsur senyawa, baik dalam bentuk oksida maupun oksida alumina maupun silikon, di mana sering ditemukannya aluminium yaitu pada biji bauksit. Pada aluminium ini memiliki sifat yang cukup baik, yakni yang pertama itu adalah ringan, kuat, dan tahan korosi. Yang kedua itu adalah konduktor yang baik, yakni menghantarkan panas dan magnetis. Kemudian yang ketiga itu adalah toksisitas ataupun mudah diolah dan bisa dipakai kembali. Kemudian pada material material keramik, yakni pada silika karbida, kelebihannya itu antara lain adalah koefisien ekspansinya itu thermalnya rendah, sehingga tahan akan beban kejut atau thermal shock dan tahan terhadap suhu tinggi. Kemudian kelemahannya pada silika karbida ini adalah dari material keramik ini mempunyai sifat yang rapuh, sehingga akan terjadi retak pada struktur mikro ataupun interface. Maka akan terindikasi atau mudahnya retakan pada daerah-daerah tersebut yang mengindikasikan crack ataupun failure. Di sini Waldi Senjafar izin melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya terdapat material komposit. Material komposit ini merupakan gabungan material multifasa yang memiliki interface makroskopis yang dapat dibedakan secara makro dan
memiliki sifat-sifat yang merupakan penggabungan sifat positif material penyusunnya. Nah, pada komposit ini bisa dibedakan berdasarkan sifat penguatnya menjadi dua, di mana terdapat komposit isotropik. Di sini komposit ini merupakan komposit yang penguatnya memberikan penguatan yang sama untuk berbagai arah, baik dalam arah transversal maupun longitudinal, sehingga segala pengaruh tegangan atau regangan dari luar akan mempunyai nilai kekuatan yang sama. Contohnya berupa komposit dengan penguat partikel atau lebih dikenal dengan sebutan komposit prakulit. Nah, selanjutnya terdapat komposit anisotropik. Ini merupakan komposit yang penguatnya memberikan penguatan tidak sama terhadap arah yang berbeda, sehingga segala pengaruh tegangan atau regangan dari luar akan mempunyai nilai kekuatan yang tidak sama, baik secara arah transversal maupun longitudinal. Selanjutnya terdapat komposit matrik logam AlSiC. Nah, komposit ini memiliki ketahanan korosi yang rendah bila dibandingkan dengan aluminium murni, karena semakin tinggi kandungan SiC-nya, kecepatan dari korosi akan semakin meningkat pula. Nah, pada pembuatan komposit bermatriks logam dengan bahan penguat berupa partikel ialah vortex dan comfort casting, di mana vortex ini merupakan logam matriks yang dileburkan terlebih dahulu dan dilanjutkan pada pengadukan sehingga memunculkan pusaran vortex. Sedangkan untuk proses comfort casting, yang pertama dilakukan itu logam matriks dileburkan sehingga menjadi cair dan kemudian didinginkan hingga seperti lumpur. Tahap keduanya itu adalah pengadukan lumpur logam dan pemasukan bahan penguat partikel. Nah, setelah partikel tersebar merata, pengadukan akan dihentikan dan lumpur logam akan dituang kepada cetakannya. Nah, selanjutnya kenaikan dari nilai kekerasan komposit itu dapat dipengaruhi oleh perbandingan fraksi volume penguat dan suhu pelapisan oksida logam pada pembukaan SiC dan komposit AlSiC. Nah, pada proses pelapisan permukaan partikel SiC dengan perlakuan panas di atas suhu 878,52 Celcius akan meningkatkan terbentuknya fase oksida dengan semakin tingginya suhu yang diberikan. Nah, selanjutnya pengaruh lapisan oksida ini pada partikel SiC akan berkorelasi terhadap kenaikan nilai densitas dan penurunan nilai porositas komposit AlSiC. Baik, di sini saya Anggi Apriansah akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Hal yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu terkait metodologi percobaan dan teknik pembuatan rem dan sampel pengujian AlSiC pada kanvas rem. Baik, pertama, metodologi percobaan. Adapun alat yang digunakan pada percobaan ini yaitu pertama ada tanur crucible, kedua ada blower, kemudian pengaduk, ladle, polat, cetakan, tungku, kemudian ada pemanas, serta timbangan digital, jangka sorong, dan terakhir pengukur suhu. Sedangkan untuk bahan yang digunakan yaitu ada velg mobil bekas dan juga serbuk SiC dengan ukuran 400 mesh atau 35 mikrometer. Oke, selanjutnya yaitu terkait teknik pembuatan kanvas rem dan sampel pengujian AlSiC. Pertama, aluminium dari velg mobil bekas dipotong-potong terlebih dahulu agar mempermudah proses peleburan. Kemudian yang sudah dipotong tadi dilebur pada temperatur 600 derajat Celcius hingga 660 derajat Celcius dan dijadikan billet untuk pengujian komposisi kimia. Kemudian yang ketiga, peleburan berikutnya dilakukan pencampuran aluminium dan SiC dengan total campuran dari material yang dilebur yaitu sebesar 21 kg. Kemudian yang keempat, jumlah SiC yang dicampur adalah 18% atau
3,78 kg dan jumlah aluminium yang dicampur adalah 82% atau sekitar 17,22 kg. Yang kelima, aluminium billet yang sudah ditimbang dilebur kembali hingga menjadi cairan logam pada temperatur 600 derajat Celcius hingga 660 derajat Celcius. Proses yang keenam yaitu seiring peleburannya aluminium, pemanasan partikel SiC dilakukan pada temperatur 200 derajat Celcius, kemudian ditahan selama 1 jam sebelum dicampurkan dengan cairan logam aluminium. Ini dilakukan untuk menghindari temperatur kejut pasar penguat SiC. Kemudian yang ketujuh, yang mengakibatkan hasil soran tidak baik, setelah itu partikel SiC 18% digeser dan flux dicampur dalam cairan logam aluminium pada temperatur 660 derajat Celcius dan diaduk selama 10 menit dengan kecepatan pengadukan sekitar 610 rpm. Kemudian pencampuran digeser dan flux tujuan ini untuk membuang gas-gas dan kotoran yang membuat hasil coran itu bisa rusak. Dan yang terakhir, pengocoran dilakukan dalam 2 bentuk, yaitu pengocoran dengan cetakan kanvas rem kereta api dan cetakan sampel pengujian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mas Satur Dulum. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan pada video kali ini. Di sini saya akan membahas hasil pengujian yang dilakukan pada material komposit aluminium SiC 18% yang sudah dibuat. Adapun pengujian yang dilakukan yaitu pengujian kekerasan, pengujian keausan, serta kekuatan tarik dari material. Untuk yang pertama yaitu pengujian kekerasan. Untuk hasil pengujian kekerasan dapat dilihat pada grafik yang berada di sebelah kiri, di mana pada grafik tersebut bahwa grafik biru menunjukkan nilai kekerasan pada AlSiC 18% dan garis merah menunjukkan nilai kekerasan pada besi cor, di mana grafik tersebut menunjukkan bahwa nilai kekerasan dari komposit AlSiC 18% sudah melampaui nilai kekerasan pada besi cor. Ini menunjukkan bahwa komposit AlSiC mampu menggantikan kedudukan besi cor untuk material blok rem kereta api jika ditinjau dari nilai kekerasannya. Untuk selanjutnya yaitu pengujian kausan atau pin on disk, dimana sama seperti tadi bahwa grafik yang berwarna biru menunjukkan laju kausan pada komposit AlSiC 18% dan garis merah menunjukkan nilai kausan pada besi cor. Dari grafik tersebut menunjukkan bahwa nilai kausan pada AlSiC lebih rendah jika dibanding pada besi cor, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa AlSiC 18% dapat menggantikan kedudukan besi cor untuk material blok rem kereta api jika ditinjau dari nilai kausannya. Dan yang terakhir yaitu kekuatan tarik atau tensile stress, di mana pada komposit AlSiC 18% nilai kuat tarik sudah menyamai besi cor. Hal ini membuktikan bahwa material komposit AlSiC 18% mampu menggantikan kedudukan cor untuk material kanvas rem kereta api jika ditinjau dari kuat tariknya. Nah, selanjutnya ada kesimpulan berdasarkan hasil dari yang telah dilakukan pengetesan, maka dapat disimpulkan bahwa MMC atau metal material komposit aluminium SiC 18% dapat dijadikan bahan alternatif sebagai pengganti besi cor pada kanvas rem kereta api karena memiliki nilai kekerasan, keausan, serta kekuatan tarik yang lebih besar jika dibandingkan dari besi cor. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan mungkin ada penyampaian materi yang kurang sesuai. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.